Ada apa? Halo, Sekretaris Liu, Chen Arlo, maaf di mengundang. Boslinya, CEO perusahaanmu, kepernikahan saya. Lama kagumi boslinya. Harap boslinya luangkan waktu. Saya ingat dia pacar Suya, kabur dari rumah tanpa ragu. Demi kekasihnya, dia masih belum tahu bahwa Bos Linya adalah ibu mertuanya. Saya sudah tahu tentang ini. Saya akan beritahu Bos Linya. Hati-hati, silakan. Bos Linya, dialah akan menikah. Apa? Aku tidak mengizinkan kamu bersama pria itu. Kenapa tidak boleh? Dia sama sekali tidak punya pendirian. Dia selalu mendengarkan apa yang ibunya atur. Bersamanya, kamu tidak akan bahagia. Cukup, saya kecil, urusanku. Kamu selalu ikut campur. Kamu ikut campur. Aku muak. Aku takkan tinggal di sini lagi. Aku beritahu kamu, tanpa kamu, aku akan lebih bahagia. Lebih bahagia. Siapkan mobil dan hadiah. Aku akan menghadiri pernikahan Yara. Tapi Bos Linya, hubungan Yara dan kamu penuh konflik. Tapi, Bagaimanapun juga dia putri. Sekarang dia akan menikah. Tata krama keluarga, kami tidak boleh kurang. baik, saya mengerti. Ngomong-ngomong, proyek Taman Indah. Keluarga Chen kerjakan. Bos Linya, proyek bernilai puluhan miliar. Siapapun yang mengerjakannya sama. Lebih baik berikan kepada mereka. Anggap saja ini hadiah dariku untuk menantu. Ibu, aku menikah hari ini. Bisakah ibu datang? Pengantin wanita bisa turun sekarang. Paman, maaf membuat kamu menunggu lama. Tidak lama kok, Chen Arlo, si anak nakal itu, menikahi Yara secantik ini. Adalah keberuntungan besar baginya. Paman, kita keluarga tak perlu formal. Arlo hebat, rajin dan ambisius. Ayo naik mobil. Hari ini bahagia, jangan telat. Arlo menunggu di rumah. Kamu duluan, aku menyusul. Baik. Bibi sudah lama menunggu. Orangnya belum tiba. Tidak sopan. Kalau begitu, wajari dia sopan santun. Kalau tidak, dia pikir bisa datang ke sini untuk jadi nyonya. Yara, kamu benar-benar cantik hari ini. Silakan pengantin wanita masuk. Ingin menjadi menantu keluarga Chen.
harus menandatangani ini dulu. Harta kedua belah pihak adalah harta pribadi sebelum pernikah. Pendapatan bersama setelah menikah harus disimpan di rekening baru. Pengeluaran dibagi berdasarkan proporsi pendapatan. Tanpa izin jangan pakai rekening orang lain. Pipi kamu, apa maksud kamu dengan ini? Zaman sekarang ini sulit menebak isi hati orang. Saya hanya tak. Wanita berniat buruk menipu. Menikah jadi nyonya. Hai Dapinak. Anggap saja ini sebagai asuransi. Ada perjanjian tambahan ini bercerai dengan anak saya. Kamu harus keluar tanpa bawa apapun sepihak. Saya, Chen Alo sudah 3 tahun bersama. Saling kenal luar dalam. Kamu pikir aku incar harta keluarga Chenmu. Di mulut berkata manis. Siapa tahu isi hati. Bagaimanapun, hati orang sulit ditebak. Jika saya benar-benar demi uang, mengapa saya tidak menginginkan mahar? Selain mahar, ada permintaan lain. Minta mobil, rumah, perhiasan emas perak. Saya tidak meminta apa-apa. Kamu masih mikir saya incar harta keluarga Chen. Itu karena kamu tahu diri tidak pantas. Jadi, tidak berani meminta. Saya tidak pantas. Saya tidak berani meminta. Keluarga Chen di provinsi Na juga kelu waya cai pandang. Bahkan orang terkaya pun secara pribadi. Orang seperti kamu bisa membuat Arlo menikahimu, itu sangat beruntung. Bibi benar. Pepatah bilang, menikahi istri buruk menghancurkan 3 generasi. Jangan sampai orang jahat itu mengambil kesempatan. Chen Arlo. Ini juga baru saya ketahui. Bagaimana menurut kamu? Yara, ibu melakukan ini juga. Demi kebaikan saya, selama kita saling mencintai dengan tulus, perjanjian pranikah ini hanyalah selembar kertas kosong. Chen Alo kan meminta saya tanda tangani. Bagaimana keadaan keluarga Chen sekarang? Setelah Yara kabur dari rumah, khawatir, diam-diam beri keluarga Chen banyak sumber daya bisnis. Kini, keluarga Chen cukup berpengaruh, tapi dibandingkan dengan Yara, mereka masih tidak sepadan. Sudahlah, sudah 3 tahun berlalu. Mau nikah? Biar. Asal dia bahagia. Bos Linya, Bos Hi, terkaya selatan. Bos Zhang, terkaya utara. Yara menikah. Siapkan hadiah besar. Ke keluarga Shen. Kabar mereka cepat. Apa yang disiapkan? Masih belum jelas. Total nilainya seharusnya lebih dari 100 juta. Dukungan grup bintang. Mereka berusaha keras. Shen Alo kau menyuruhku menandatanganinya. Aku. Astaga, kabar baik, Bibi. Orang-orang terkaya menyiapkan hadiah besar. Datang ucapin selamat ke Arlo. Menuju kemari. Wah, orang terkaya. Orang-orang terkaya. Dari provinsi utara dan selatan. Aset mereka is major ke 10 miliar. Susah ketemu mereka di hari biasa. Kali ini, mereka datang ke keluarga Chen. Memberi selamat, keluarga Chen memang pantas. Disebut keluarga terkemuka di kota ini. Sangat terhormat. Masa depan cerah. Lihat kan, inilah status keluarga Chen. Bahkan kedua orang terkaya datang beri hadiah. Selamat. Jika kau tidak menandatanganinya, jangan harap masuk keluarga Chen. Kau. Yara, ibuku tidak akan menyakitiku. Perjanjian ini juga demi kebaikan kita. Biar tak ada yang bilang, kau menikahiku demi uang. Tanda tangani saja. Apakah perasaan kita tidak bisa melewati ujian perjanjian ini? Ingin menikahiku? Shen Alo, kau pun sama. Ya, ini banyak sekali kerabat yang melihat. Jika kau tidak menandatanganinya, mereka pasti akan berpikir, kau mata duitan, makanya menikahiku. Aku melakukan ini demi kebaikan. Yara.
Baik. Aku tanda tangan. Sudah ditandatangani. Yara, kamu sudah banyak menderita. Cukup kamu terus mencintaiku. Yara, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Pengantin masuk. Tunggu. Belum boleh masuk. Sudah tanda tangani perjanjian. Ada apa lagi? Kita jadi saksi. Aturan apa? Pertama, di ponselmu tidak boleh ada kontak lawan jenis sama sekali. Kedua, setiap hari tidak boleh pulang lebih dari jam 9. Ketiga, makan 3 X sehari. Semua PR harus kamu kerjakan. Keempat, semua gajimu harus diserahkan dan akan disimpan oleh anakku. Kelima, dilarang pakai baju yang terbuka di dada, punggung, atau kaki. Keenam, kemanapun kamu pergi, harus melapor kepada anakku. Sudah selesai bicara. Aturan terakhir dan terpenting. Dalam 1 tahun, harus punya anak laki-laki. Jika bukan anak laki-laki, harus ke rumah sakit sendiri dan gugurkan kandungannya. Saya tak suka anak perempuan. Ada lagi, untuk sementara ini saja, jika aku memikirkan yang baru, aku akan menambahkannya. Ini benar-benar keterlaluan. Bahkan aturan zaman dahulu kalah, tidak seketat aturan keluarga Chen kamu. Keterlaluan dengan kedudukan keluarga Chen sekarang, berapa banyak wanita berdesakan ingin masuk, tapi tidak bisa. Aku mintamu mengikuti beberapa aturan. Kamu merasa tertekan? Aku beritahu, jika ingin nikah dengan putraku, aturan ini wajib. Jika melanggar salah satu saja, kau langsung pulang saja. Chen Arlo, coba katakan sendiri, aturan-aturan ibumu ini pantas tidak? Bu, aturan-aturan ibu ini memang terlalu berlebihan. Bagaimana kalau dibatalkan saja? Nah, kamu tidak tahu. Wanita yang semakin cantik, semakin pandai menipu. Kamu jujur sejak kecil. Jika ibu tidak menetapkan aturan, nanti kamu akan dikhianati. Kamu bahkan tidak akan tahu. Yalah, menurutku ibuku ada benarnya juga. Terimalah saja. Shen Arlo, aku menikah jadi istrimu, bukan jadi pembantu rumahmu. Aku tak setuju aturan rumahmu. Jika tidak setuju, jangan harap bisa masuk ke rumahku. Nadia, walau aku merasa, kamu bukan wanita baik. Kau seperti rubah iblis. Siapa tahu, kapan lagi kau goda pria lain? Kiana, kemarilah. Baik, Bibi. Lihatlah, penampilan Kiana ini, sifatnya ini, yang terpenting, latar belakang keluarganya, sepadan dengan putraku. Bibi terlalu memuji. Baguslah, suruh dia jadi menantumu. Tanyakan padanya aturanmu. Bisakah dia terima? Berpendidikan, sopan, lembut, berbudi luhur. Jika dia menikah dengan putraku, aturan-aturan ini tentu saja tidak perlu. Kamu gadis desa, tak layak dibanding Kiana. Aturan-aturan ini, semua untukku. Di matamu, wanita serakah. Bisa selingkuh kapan saja. Yara, ibuku tak bermaksud begitu. Tidak bermaksud begitu? Lalu apa maksudnya? Ibumu sangat menyukainya. Kalau begitu nikahi saja dia. Yara, jangan bicara begitu. Bu, kau tahu kan, aku hanya menyukai Yara. Aku tidak mungkin menikahi orang lain. Yara, tenang. Ibuku hanya menginginkan yang terbaik untukku. Aturan.
aturan ini tidak terlalu penting. Setelah menikah, ini takkan terjadi. Aturan-aturan ini tidak akan memengaruhi kita. Kau setuju kan? Hah? Tidak ada yang serius. Berani kau bicara. Dianggap pelayan, pakaian diatur, hamil anak perempuan, harus digugurkan. Kau menganggapku ini apa? Wanita terhormat harus punya standar pakaian. Keluarga Chen terkemuka. Peduli garis keturunan. Ingin anak laki-laki. Aturan-aturan ini. Aku bisa menerima semuanya. Kenapa tidak bisa menerimanya? Jangan-jangan ada yang tidak bersih. Takut ketahuan orang lain. Makanya tidak berani menerima, kan? Kiana memang lebih pengertian. Tidak seperti orang udik. Anakku menyukaimu. Bersikeras menikahimu. Aku takkan pernah menyetujui pernikahan ini. Bu, jangan memperkeruh lagi. Apa aku salah bicara? Kiana itu baik, pengertian, dan terdidik. Tidak seperti si rubah betina ini. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Cuma cantik saja. Apa gunanya sih? Lihatlah semuanya. Lihatlah. Hari ini adalah hari pernikahan yang begitu penting. Tidak ada satupun anggota keluarga yang datang. Mungkin saja mereka berasal dari desa terpencil. Makanya tidak bisa datang, kan? Kau bicara apa? Kau bicara apa sih? Yara itu gadis yang sangat baik. Kenapa dia tidak pantas untuk keluarga kita? Yara, ibu mertuamu memang begitu. Jangan malah padanya. Tua sialan, kau di pihak siapa? Semua ini demi anak kita. Keluarga kita punya bisnis besar. Berapa orang ingkar harta seluruhnya kita? Diamlah. Apa belum cukup kacau sekarang? Diamku kalau bukan karena putranya bersikeras menikahi. Aku tak akan setuju pernikahan ini. Aku minta dia ikut aturan. Apa aku akan mencelakai anakku? Kamu kacaukan segalanya. Bos Arlo, Proyek Taman Indah. Perusahaan kita memenangkan tender. Benarkah? Selamat, Paman Chen. Selamat, Bibi Divira. keluarga Chen kita sekarang semakin maju dan berapa wanita mau nikahi anakku, tapi tak punya nasib itu. Ikuti aturannya, taruhannya. Tidak tahu diri. Pengantin wanita ini tidak paham situasinya. Keluarga Chen dapat dukungan orang terkaya. Memenangkan tender Taman Indah, Helen akan jadi keluarga terkuat di kota ini. Masih merayu. Bukan hanya 7 syarat, 100 syarat pun banyak wanita mau. Masuk keluarga Chen. Itu kekayaan luar biasa. Diamannya sombong. Tak bisa bedakan mana utama, kedua Tidak pantas. Jika kamu ingin menikah, maka patuhilah aturan. Jika tidak ingin menikah, cepat pergi sana. Jangan buang-buang waktu semua orang. Apa yang kalian katakan itu keterlaluan? Yara adalah gadis yang baik. Astaga. Arlo, saat kamu tidak punya uang, aku menemanimu makan bekal dan tidur di kantor. Semuanya naik kereta. Lebih 30 jam, bahasa bisnis. Saat aku tak makan, selalu terpikir belikanmu daging yang sehat. Sekarang kamu memperlakukan aku seperti ini ya? Yara, itu semua sudah masa lalu. Kita sudah membaik. Dengarkan saja ibuku. Ibuku juga demi kebaikanku. Kamu tidak mau setelah menikah. Kita bertengkar soal ini kan? Yara, jangan menangis. Jangan menangis, Yara. Chen Arlo, aku tidak mau menikah denganmu lagi. Kau nikah saja sama ibumu. Yara, jangan bicara sembarangan. Bagaimana kamu tidak jadi menikah karena masalah sepele ini?
sengaja mempersulitku. Setelah aku menikah denganmu nanti, bagaimana aku akan menjalani hidup? Ibuku melakukan ini demi kebaikanku. Dia seenaknya, kamu nurut. Chen Arlo, kamu pria dewasa, tak punya pendirian. Aku salah menilaimu. Siapa suruh ngomong gitu soal ibuku? Iyalah. Jika kamu tidak menikah denganku sekarang, kemana lagi kamu bisa pergi? Tidak punya pendirian, mengikuti ibunya. Kamu sama dia takkan bahagia. Menurutku ibu benar juga. Ini harus tetap mengikuti kata ibuku. Patuh saja. Dengarkan ibuku. Masalah ini, aku tidak mempermasalahkan nih. Kita baik-baik saja, menikah saja. Oke. Aku tidak menikahimu. Aku mau pergi kemanapun aku mau. Bukan urusanmu. Baik, tidak menikah. Boleh saja uang yang sudah anakku keluarkan untukmu. Kembalikan semuanya padaku. Betul, Suyara. Selama ini, aku udah ngabisin banyak duit buat kamu. Semua pengeluaranku ingat jelas. Tidak menikah, sekarang juga. Kembalikan semuanya. Chen Arlo, kamu sama sekali tidak tahu apa yang sudah aku korbankan demi kamu. Kamu diam-diam catat semua pengeluaran. Konyol. Kamu benar-benar konyol. Saat aku keluar dari rumah, aku akan membawa lebih banyak baju. Siapa sangka pakaian seharga ratusan ribu akan begitu rapuh? Yara, lihat. Ini apa? Apa ini? Hari ini Kemal, ada diskon. Ku belikan kamu beberapa setelan baju. Mahal. Satu potong ratusan ribu. Sayang, kamu baik sekali. Aduh, kamu ini. Suka pakai merek terkenal palsu. Ingat, barang merek terkenal ini. Satu potongnya puluhan juta, kan? Kalau begitu aku buang saja. Nanti aku hanya akan memakai yang kamu belikan. Bosing, beri kami kesempatan lagi. Kami butuh pesanan ini darimu. Tanpa kamu aku lebih bahagia. Sebaik apapun yang kamu korbankan, tidak akan sebanyak yang anakku berikan padamu. Ini, lepaskan. Tidak bisa. Ini ibuku yang memberikannya padaku, bukan anakmu yang membelikannya. Selama ini, anakku menghabiskan banyak uang untukmu. Walau ibumu yang beli. Tetap harus dilepas untuk bayar utang. Berikan padaku. Anakku, pegang dia. Cepat. Berikan padaku. Chen Arlo, Chen Arlo. Kamu tidak bisa, Chen Arlo. Tidak, lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan, jangan. 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 Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Siapa dia? Bu, Memperlakukan pengantin wanita saat pernikahannya? Begini kelakuan keluargamu? dia menantu kami. Mau pukul, maki. Apa urusanmu? Tentu saja, itu urusanku karena aku ibunya.
Mobil yang dia tumpangi itu adalah edisi terbatas. Harganya setidaknya miliaran. Apakah keluarga pengantin wanita sekaya? Orang-orang terkemuka di kota ini hanya segelintir. Sejak kapan ada wajah baru lagi? Nah, bukankah kamu sudah bertemu ibunya? Sebenarnya apa pekerjaan ibunya? Kok dia punya mobil mewah gitu? Bu, saat aku bertemu dengannya dulu, perasaanku berbeda dengan sekarang. Yara, katamu ibumu sangat tegas dan sangat ketat mengawasimu. Dia tidak mungkin tidak menyukaiku, kan? Tenang saja, ibuku. Luar keras, dalam lembut. Dia selalu baik padaku. Pasti takkan menyulitkanmu. Syukurlah. Bu, Bu, kenapa bajunya begini? Bibi, Kamu Chen Arlo kan? Yara sering menceritakan tentangmu. Kamu giat bekerja. Kamu bertanggung jawab, rajin, dan cekatan. Orang yang bisa diandalkan. Bibi, kamu terlalu memuji. Sebenarnya aku tidak sebaik itu. Itu. Bibi, duduklah dulu. Duduklah dulu. Makanannya sudah dipesan semua. Baik. Pelayan, sajikan makanannya. Bibi, coba cicip ini. Ini adalah hidangan khas di restoran ini. Yara, kamu juga makan. Baik. Arlo Yara bilang, kalian berdua serius. Mau menikah. Bibi, jangan khawatir soal itu. Sepanjang hidupku, aku hanya menikahi Yara. Anggap saja aku cerewet bertanya. Kalian berdua, kapan berencana menikah? Ini masih harus mengikuti kata ibuku. Arlo, pernikahan adalah urusan kalian berdua. Mengapa harus mendengarkan ibumu? Jangan-jangan ibumu tidak setuju. Tidak. Ibuku kenal beberapa master. Jamu Bang Cukani. Pilih hari baik pernikahan. Masih ada yang percaya hal begini? Ini untuk keberuntungan. Lalu setelah kalian menikah, apa kalian akan tinggal terpisah? Tentu saja aku akan tinggal bersama ibuku. Setahuku, karirmu sekarang sudah stabil. Jika kekurangan uang untuk membeli rumah, aku masih punya sedikit tabungan di sini. Bibi, ini tidak boleh. Bagaimana bisa membeli rumah menggunakan uang kamu? Ibuku sering bilang, jangan lupakan ibu setelah menikah. Aku tinggal bersama ibu agar mudah merawatnya. Bibi, kamu tidak tahu saja, kalau ibuku marah, ayahku tidak bisa membujuk. Hanya aku yang bisa. Lalu kalian berencana mengadakan pernikahan seperti apa? Ibuku mau nikah Tionghoa tradisional, biar melihat. Bukankah kita sudah sepakat pernikahan gaya barat? Yara, ibuku merasa pernikahan Tionghoa meriah memenuhi keinginan orang tua. Jangan marah. Semua ini ibumu. Kamu sama sekali tidak peduli padaku. Bagaimana mungkin? Aku kan hanya ingin berbakti. Bu, menurutku mobil mewah ini pasti sewaan. Benarkah? Betul. Bu, terakhir kali aku lihat dia. Roknya jelas murahan. Paling puluhan ribu. Badannya tidak ada perhiasan. Orang seperti dia, mana mungkin beli mobil mewah puluhan juta dalam waktu singkat itu. Ibu Yara? Kenapa kamu begitu gengsi? Tidak punya uang ya sudah? Masih saja menyewa mobil mewah. Untuk pamer. Maksudnya apa ini? Aku menyewa mobil. Kamu bisa sewa mobil. Berarti kamu punya uang. Segera lunasi utang. Utang anakmu ke kami.
Kamu punya utang pada mereka. Wow, aku tidak. Tidak, selama bertahun-tahun, anakku menghabiskan banyak uang untukmu. Akan kubilang padamu, hei, kau mengembalikan semuanya. Chen Arlo, selama 3 tahun penuh, aku tak pernah minta hadiah darimu. Aku yang masak di rumah, aku yang cuci baju. Sekarang kau meminta uang dariku. Apa kau tidak punya hati nurani? Jangan pura-pura tidak bersalah di sini. Kau tidak menerima hadiah. Apa kau tidak mengeluarkan uang? Akan kukasih tahu catatan pengeluaran ini sudah tercatat untukmu. Cukup. Pernikahan sudah kau batalkan. Itu tidak masalah. Tapi kau meminta menantumu mengembalikan uang. Kalau ini tersebar, apa kata orang tentang kita? Biarkan saja mereka bicara apapun. Hutang harus dibayar. Itu sudah hukum alam. Kiana, katakan uang ini kembali atau tidak? Kak Arlo mau bayarin. Asal bisa nikah sama Kak Arlo. Sekarang, dia tidak mau menikah. Tentu saja, uang ini harus dikembalikan. Lihat, Kiana, kita memang pengertian ya. Seperti inilah tipe menantu yang kami miliki. Kalau Kiana menikah dengan putra kita, masa depan pasti akan semakin baik. Kalau kau tidak menikah, cepat kembalikan uangnya. Kau. Baiklah, kalau begitu aku akan lihat apa saja yang putriku habiskan dari uang keluarga Chen Halian. Baik. Aku akan menunjukkan padamu dengan jelas. Setiap catatan pengeluaran ini sudah kucatat di dalamnya. Juli. Makan malam ala barat menghabiskan 2.580. Chen Arlo, makan di rumah. Tetap mau makan di luar? Sekarang begini, semua dibebankan padaku. Kenapa? Tidak makan sedikit pun? Dulu putraku selalu makan masakan yang kubuat di rumah. Sejak mengenalmu, baru mulai makan di luar. Apa tidak seharusnya dibebankan padamu? Baiklah, baiklah. Gelang 30.000 ini kado untuk ibumu. Itu dibeli dengan uang putraku juga. Bonus saya, urus bisnis kalian. Kamu bilang, uang perusahaan. Kami yang kasih. Tetap milik kami. Uangmu kembali. Sudah seharusnya. Cukup. Keluarga kita bisa jaya. Seperti sekarang. Itu berkat Yara dan Chen Arlo. Mereka berdua kemana-mana. Urus bisnis dan negosiasi. Hasil kerja keras 3 tahun mereka. Haruskah kamu membuat semua? Jadi memalukan? Ayah, kenapa bentak ibu? Ibu juga demi kebaikanku. Maksud dia kena 3 tahun. Kurang makan, pakaian, atau tempat tinggal. Dia dapat uang di rumah. Pasti tabungannya banyak. Kembalikan semuanya padaku. Chen Arlo, pengeluaran harian. Aku tanggung semua, 3 tahun. Tak berani beli pakaian mahal. Uang habis untuk putramu. Itu karena putraku berbakat. Kenapa kamu tidak mengeluarkan uang untuk orang lain? Kondisi keluargamu itu, jelas-jelas kalian hanya mengincar uang keluarga kami. Apa maksudmu kondisi keluarga kami? Anakku bilang, pertama bertemu, makan. Kamu, ibu mertua, tak punya perhiasan. Pakai bahu pasar murah. Hari ini putri menikah. Persiapkan seserahan. Mau setelah menikah? Bagi uang sumbangan? Siapa bilang aku tidak menyiapkan mahar untuk Yara? Lihat dirimu penuh barang palsu. Aku takut. Siapkan 2 selimut. Sebagai mahar. Barang palsu. Jangan bicara omong kosong di sini. Semua pakaian ibuku, semuanya adalah pesanan mewah. Lucu sekali. Pesanan mewah lagi. Ibumu pakai merek internasional asli. Harus pesan khusus tiap tahun. Ibumu habiskan 8 juta di merek mereka. Pesanan khusus? Kau tahu pakaian? Lebih dari 1 juta. Tahu arti 30 juta? Semua hidup takkan dapat segitu. Jika kamu punya uang sebanyak itu, putrimu perlu bertahan dengan putraku? Pasangan lain bantu pasangannya. Putrimu tak punya uang dari keluarga, malah cari uang di keluarga. Karena ibumu miskin. Jangan kira pakai barang palsu bisa pura-pura kaya. Tidak mungkin. Arlo, ibumu sudah keterlaluan. Dia tidak menyukaiku.
Tidak masalah. Sekarang dia hina ibuku. Kata ibuku fakta. Jika tak tahu bahwa aku bakal kaya nanti, kau akan tetap bersamaku. Apa yang kamu bicarakan? Pria yang kau tinggalkan 3 tahun lalu demi dirinya. 3 tahun lalu ku peringatkan kau. Dia tak pantas kau percaya. Bibi, kalian makan pelan-pelan dulu. Aku pergi membayar. Ibu, lihat betapa ambisiusnya Arlo. Oh ya, kenapa kamu berpakaian seperti ini hari ini? Aku tak mau dia tahu. Kenyataan keluarga kita. Kamu tidak akan berpikir, alangkah harta keluarga kita kah? Kamu tidak hormat orang. Ini untuk melindungimu. Masyarakat itu rumit. Nasihat ibu soal dia. Pikirkan lagi. Kenapa? Hanya karena keluarga kita kaya. Jika benar-benar karena dia miskin, ibu tidak menentang sebegitu kerasnya. Masalahnya, pernikahan kalian, dia sama sekali tidak punya rencana. Bagaimanapun pernikahan diadakan, harus ikuti pengaturan ibunya, menikah dengannya. Nanti tak tahan. Ibu, Arlo berbakti. Ibu bicara begitu tentang dia. Berbakti dan menuruti ibu, 2 hal berbeda. Nanti jika kamu berselisih dengan ibunya, dia pasti akan berpihak pada ibunya. Menantu dan mertua tak akur. Aku tak mau kamu menderita. Arlo tidak akan seperti itu. Ibu, maaf. Aku yang tidak melihatnya dengan jelas. Setidaknya belum menikah. Belum terlambat. Apa yang kamu bisikkan? Bayar tagihannya cepat, waktu anakku berharga. Ratusan ribu sehari, bisa ditunda? Putriku menyerahkan segalanya. Mani-mani putramu. Bertahun-tahun membantunya, mengurus rumah dan perusahaan. Kalau bukan putriku, keluarga Chen kalian takkan punya bisnis sebesar ini hari ini. Kalian tidak hanya menindas putriku, tapi juga minta ganti rugi. Begitu katamu, Kak Arlo bisa begini, semua karyawan putrimu. Kalau tidak, kau pikir bisnis grup Chen selama ini dari mana? Kamu tidak bermaksud mengatakan itu dari kamu dan putrimu kan? Bisnis Kak Arlo, setelah kerja keras. Dia mati-matian kembangkan grup Chen sampai sebesar ini, putrimu hanya urus rumah. Masa paling dia cuma pembantu? Betul. Kalian tidak berbudaya. Dari desa bisa bersama putraku. Berkah besar bagi kalian. Sekarang bayar uang, kamu tetap tidak mau. Berapa banyak wanita rela membayar untuk bersama putraku? Kau bicara soal menyerahkan segalanya. Kalian punya apa untuk diserahkan? Cukup, Susan. Masalah hari ini adalah kesalahan keluarga kami. Dasar kakek tua bangka. Sebenarnya kamu memihak siapa? Apa aku salah bicara? Kamu pikir ibunya cantik? Jadi kamu sengaja mau menyenangkan dia? Omong kosongmu. Berani sentuh ibuku? Akunya ayahmu. Jangan sentuh itu. Lepaskan. Nak, kamu? Sungguh anak yang berbakti sekali. Jika kalian minta maaf ke putriku dan batalkan pernikahan, kuanggap tak terjadi apa-apa. Tapi kalian sudah keterlaluan. Keterlaluan? Memangnya kenapa kalau aku keterlaluan? Oh, aku sampai lupa. Kamu orang kaya. Apa kamu ingin memamerkan kekuatanmu dulu agar aku menyesal? Kamu pikir nih pakai baju palsu bikin kaya beneran? Kalian bilang tadi, persiapkan maha putriku. Aku ambil kembali maha putriku. Lihat dengan jelas. Segera datang. Persiapannya cukup lengkap ya. Properti sudah ada semua. Aku ingin lihat kalian ibu dan anak. Sebenarnya sudah menyiapkan apa? Wah, kaya sekali ya. Satu kotak ini setidaknya 5 juta, kan? Totalnya bisa puluhan juta, kan? Aku siapkan uang mahar. Untuk putriku, 1 kotak 5 juta. Total 4 kotak. Lanjutkan. Wah, ini adalah perhiasan emas yang dirancang oleh desainer terkenal Xie Qing. Setiap set perhiasan 4 kilogram. Wah, begitu banyak barang. Xie Qing desainer terkenal internasional. Nama saja butuh 3 juta didesain langsung olehnya. Harga perhiasan per set minimal 10 juta. 4 kilogram, biaya produksi puluhan juta. Total biaya desain ratusan juta. Total aset keluarga kami setara dengan perhiasan emas dan perak ini. Lanjutkan.
4 unit villa untuk putriku. Tiap unit is greater than 100 juta. Dan baju ni, mobil sport mewah 50 juta. Seserahan hampir 800 juta. 800 juta. Bahkan orang terkaya di Provinsi Utara Selatan belum tentu sekaligus keluarkan uang segitu. Keluarga mempelai wanita. Siapa mereka ini? Andai saja kalian tidak mempersulit Yara. Menikah dengan damai. Mahar ini, biar putriku. Bawa ke rumah kalian. Mahar? Jadi ini semua sebenarnya milik keluarga Chen kami. Astaga! Mahar ini lebih berharga daripada seluruh perusahaan keluarga Chen. Salah mereka sendiri tak bisa. Melihat asal-usul keluarga mempelai. Sekarang mereka melewatkan kekayaan. Sayang sekali. Ya, sayang sekali. Sayang sekali. Sayang sekali. Menurutku Suyara selama ini banyak membantu keluarga mereka. Memang mau menikah. Ibu mertua terus buat aturan. Ini sama saja mengangkat batu. Untuk menimpa kaki sendiri kan? Ini semua sebenarnya milik keluarga Chen kami. Ibu besar, di sini ini pasti ada kesalahpahaman. Tadi aku hanya bercanda dengan Yara. Mempermalukan putriku di depan banyak tamu. Mana bisa hanya candaan? Bisa dilupakan begitu. Sudah terlambat. Kamu ini. Sudah dibilang, jangan seperti ibumu. Kamu tidak mau dengar. Paman Chen, Bibi Divira, Kak Arlo, jangan dengarkan. Omong kosong ibu dan anak ini. Barang-barang ini pasti palsu. Palsu? Bibi, coba pikir, bertahun-tahun ibunya tak pernah beri Suyara CPZ pun. Kalau keluarga mereka sekaya itu, buat apa Suyara susah payah? Ikut Kak Arlo kerja keras. Gajinya bahkan harus dibayar oleh keluarga kalian. Letakkan perhiasan itu. Kalau rusak, kamu tidak akan sanggup menggantinya. Tidak sanggup mengganti. Mungkin aku bongkar trik kalian. Bibi, ini barang palsu? Palsu? Wah, dia tepat. Betul, keluarga kami ada kerjasama dengan perusahaan Pak Xie King. Pak Xie King bilang, 3 tahun ini dia tidak akan sendiri. Desain perhiasan sendiri. Perhiasan kalian dari mana? Maksudmu perhiasan ini palsu? Tapi kulihat kualitas emasnya tidak terlihat palsu. Bibi, tingkat pemalsuan sekarang ini sudah sangat tinggi. Teman di perusahaan Pak Xie, penilai produk, panggil dia, tanya, tahu asli palsunya. Halo, Pak He. Ada sesuatu di sini. Aku butuh bantuanmu untuk datang sebentar. Ada yang bilang Pak He. Pesanan khusus Pak Xie. Asli atau palsu? Teknik dan pengerjaan ini memang sangat mirip dengan Pak Xie. Namun, karya yang dijual ke publik akan diberi cap khas miliknya. Kalian lihat karya yang dijual Pak Xie ke publik. Ditandai dengan burung layang-layang. Tapi yang ditandai di sini adalah 2 burung layang-layang. Nona Liu, perhiasan ini milikmu. Perusahaan kami terhadap produk palsu berkualitas rendah, selalu tindak tegas, akan dituntut hukum. Aku tidak pernah memakai barang palsu. Ibu pengantin wanita membawa uang tunai, mobil sport mewah, mahar untuk pengantin wanita. Semua perhiasan di sini. Saya jamin dengan reputasi profesional saya, pasti palsu. Palsu? Bagaimana bisa palsu begini? Bagaimana bisa palsu? Kamu? Bibi, lihatlah. Katanya ini emas. Ini. Aku tendang sedikit saja sudah bengkok. Mereka jelas ingin pakai barang palsu ini. Manfaatkan keluarga Chen. Tak ada Yalang. Anakku baik padamu. Memberi makan, minum, tempat tinggal.
Ternyata kau bersekongkol dengan ibumu. Ingin menipu harta kami. Masalah belum selesai. Barang palsu ini dari mana? Palsukan karya Pak Shi? Keterlaluan. Pak Shi dan aku, sahabat karib bertahun-tahun, siapkan mohon putriku. Dia sengaja pakai lambang ini, menonjolkan keunikannya. Kau justru menganggapnya barang palsu. Sepertinya kau ini petugas penilai, juga tidak kompeten ya? Aku sudah bekerja di sini begitu lama, tapi belum pernah mendengar Pak Xie punya sahabat karib. Bose, ada orang di ambang kematian, tetap tak mau bertobat. Laporkan ke Pak Si. Pak Si sendiri yang minta pertanggungjawaban. Lihat mereka berdua, berani bicara. Segera laporkan ke perusahaan. 10 menit. Segera bawa Pak Xie ke sini. Nak, jangan lihat luarnya saja. Tapi dari hatinya, kau pernah membelanya. Sekarang dia bersekongkol nipu uangmu. Suyara, aku tak menyangka. Kau begitu. Orang seperti apa? Jika tak bisa bayar perlahan, tak akan minta bunga. Kita bersama, bertahun-tahun. Kau tak perlu bersekongkol dengan ibumu, menipu kami. Chen Arlo, bertahun-tahun ini, aku selalu menghabiskan uangku sendiri. Kinerja perusahaan buruk 2 tahun pertama. Aku pakai uangku untuk hidup keluargamu. Kau bilang takkan tagih bunga. Harus berterima kasih padamu? Omong kosong, kapan keluarga kami bergantung padamu? Kau malah membalikan fakta. Untungnya, anakku tidak menikahimu. Suyara, kau benar-benar berubah. Kau menipu kami. Sekarang kau menipu diri sendiri. 2 tahun pertama perusahaan, mana Yemen buruk, pemasukan tak cukup pengeluaran. Setiap bulan harus membayar pinjaman bank. Di rumah bahkan tidak ada uang untuk makan. Itu aku menjual tas, perhiasan, pakaianku, dan harus bekerja paruh waktu di beberapa tempat. Tidur jam 3 pagi. Jam 5,6 pagi harus menemanimu. Shenarlo, 2 tahun. Aku tidak pernah tidur nyenyak. Dia benar-benar bajingan. Pria bajingan. Tidak mungkin. Jelas-jelas uang keluarga kami, semua anakku yang hasilkan, semua adalah rekening perusahaan. Setiap transaksi bisa diperiksa dengan jelas. Bukan demi harga diri anakmu, harga diri menyedihkan itu. Kalau tidak, kenapa aku taruh uang ke rekening perusahaan? Pendapatan 2 tahun ini. Gimana menanggung kalian? Keluarga besar, pengeluaran segitu. Aku uang, apa yang aku habiskan? Sejak anakku mendirikan perusahaan, kau sering sekali mengambil uang dari perusahaan, membeli pakaian dan perhiasan, dan mengikuti teman-teman wanitamu bepergian kemana-mana. Kalau bukan karena aku yang menopang, perusahaan ini sudah lama bangkrut. Wajar perusahaan keluarga Chen dulu. Arus kas tidak stabil. Ternyata ibunya ambil uang diam-diam. Merugikan perusahaan sendiri. Malah salahkan menantu habiskan uang. Benar-benar tak tahu malu. Kau, bagaimana bisa kau melakukan hal seperti ini? Bu, apa yang dia katakan itu benar. Tidak mungkin. Uang perusahaan itu milik keluarga kita. Kenapa aku harus diam-diam mengambilnya? Uang keluarga kita? Aku mengambilnya. Demi kebaikanmu, nak. Takut sama orang. Buat laporan keuangan palsu di perusahaan. Curi uang perusahaan. Biar kutemukan lebih awal. Dasar kau jalang kecil. Gagal berbohong. Malah ingin mengadu domba hubungan ibu dan anak kita. Benarkah? Kalau begitu tanyakan pada anak baikmu ini. Apa dia percaya padamu? Nah, kamu percaya pada ibu, kan? Hack Orlo, jangan terpengaruh 2 jalang ini. Bibi mengalihkan perhatian. Pasti demi kebaikanmu. Bagaimana bisa tidak percaya? Nak ibu, anak ini. Cuma tak mau bayar utang. Cepat bayar utang. Bayar utang. Akan kutuntut ganti rugi yang kuberikan ke putriku. Giok pusakalinya. 10 miliar. Rusak karena kalian yang lakukan. Bagaimana menggantinya? Giok termewah dunia. Cuma 10 miliar giok palsumu. Berani minta 10 miliar? Kau pikir kami sama sepertimu? Tak pernah lihat dunia luar. Nak, lihatlah ibu dan anak ini. Hanya ingin menipu harta keluarga kita. Bahkan trik murahan seperti ini. Berani kalian gunakan. Bodoh dan tidak tahu apa-apa. Aku malas berdebat dengan kalian. Bawa kemari ahli penilai.
Pura-pura saja memanggil ahli penilai. Apa bisa membuat yang palsu terlihat asli? Yang palsu akan selalu palsu. Kau. Baik, sangat baik. Sudah diambang kematian masih tidak mau bertobat. Aku akan membuat kalian berdua mendekam di penjara selamanya. Mari, lewat sini. Ahli, lihat saksama. Perhatikan baik-baik. Agatha Kavajok palsu. Yang Paul sombong. Ini adalah Dari mana asal permata ini? keahlian dan tekniknya sangat berkualitas tinggi. Terlihat jelas, pembuatnya sangat terampil. Tapi pecahannya terlalu parah. Asli, palsu, tak tahu asal. Harus kubawa ke lab untuk dinilai. Berapa lama waktu dibutuhkan? Setidaknya 1 minggu. Terima kasih atas kerja kerasnya. Layatin giok ini, kembalikan untuk dinilai. Beberapa orang benar-benar beruntung mendapat waktu tambahan seminggu. Kalau tidak, hari ini dia akan karena penipuan dikirim ke penjara. Aku tidak ingin membawa waktu dengan kalian. Setelah seminggu dan hasil penilaian keluar, aku tidak akan menerima mediasi apapun. Aku akan membuatmu, kau, dan kau semua masuk penjara. Sampai saat ini. Masih berpura-pura di sini. Jika aku tidak awasi anakku hari ini, rencana membagi kalian akan berhasil. Konspirasi ambil harta keluarga kami akan berhasil. Setelah semuanya terungkap, kalian ingin kabur? Ini semua adalah bukti pemalsuan kalian. Semuanya barang palsu. Cukup untuk membuat kalian mendekam di penjara selama puluhan tahun. Gugat mereka pencemaran nama baik dan perusahaan sengaja aset grup bintang. Ya, Grup Bintang. Grup Bintang bernilai triliunan menguasai sistem persen industri nasional. Kudengar grup bintang memiliki modal kerja lebih dari 100 miliar. Mengeluarkan mas kawin ini sangat mudah. Apakah Suyara benar-benar putri dari grup Bintang? Nak, kau pergi mengundang hari ini Presiden grup Bintang. Kau pernah bertemu dengannya? Apakah dia benar-benar... Wah, aku ke perusahaan, tapi hanya ketemu sekretaris. Tunggu. Keluarga Chen kami sudah lama mengagumi Bos Lee-nya. Semoga Bos Lee-nya bersedia meluangkan waktu. aku sudah tahu tentang ini. Aku akan menanyakan kepada bos Lee-nya. Yang membawa undangan itu dia. Sekretaris Presiden Grup Bintang. Yara Khadi, kamu Grup Bintang. Putri Presiden Direktur. Betul. Ternyata benar. Bagaimana ini terjadi? Pernikahan antar keluarga kaya? Kenapa nggak bilang lebih awal? Lebih awal. Biar kamu tahu duluan, bagaimana aku bisa melihat jelas wajah aslimu. Ibuku tak suka kau. Demi harga dirimu. Bertahun-tahun tak kukatakan. Untung kau tak tahu. Kalau tidak, aku jatuh. Neraka keluarga Chen. Aku tak pernah bilang. Melihatnya sekarang. Mengarang, teruslah mengarang. Berani sekali. Barang palsu, tipu nikah. Cukup, masih berani mengaku. Presiden Direktur Grup Bintang. Foto kami, Ciana? Putraku antar undangan hari ini. Melihat sendiri. Sekretaris Presiden Direktur. Kiana, dia benar-benar asli. Sekretaris Presiden Grup Bintang. Dia mungkin sekretaris bos Lee-nya, tapi siapa yang bisa membuktikan bahwa dia adalah presiden direktur grup Bintang? Masuk akal. Siapa bisa buktikan? Ibu dan anak menghabiskan uang. Menyuap sekretaris Liu, hanya sekretaris kecil, cukup sedikit uang. Kalian mau menyamar sebagai presiden direktur grup Bintang untuk penipuan pernikahan, makanya kalian berakting. Ngawur. Ada orang kayak kamu, gak punya otak. Kalian keras kepala.
Yang datang adalah Kabat, teman Chen. Kamu presiden direktur grup bintang, lalu kenapa tak ada yang selamat? Ini masuk akal? Tiana, benar katamu. Jika dia presiden direktur, grup bintang, penjilat, tak terhitung, hari ini pernikahan besar putrinya. Tak ada kerabat atau teman yang datang? Mungkin semua merasa kalian berdua, ibu anak penipu, memalukan. Sampai tak berani datang? Masih bilang dirinya dari keluarga terpandang? Mana kerabat? Mana tamunya? Pasti semua kerabat dan teman dibohongi. Makanya semua orang tidak mau bergaul dengannya lagi. Omong kosong, orang terkaya 2 provinsi utara selatan. Demi pernikahan nona besar, datang. Saksi bilang, datang sendiri beri selamat. Oh, astaga. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah ku dengar. 2 orang terkaya itu datang karena gengsi keluarga Chen. Siapa mereka berdua itu? Apa pantas 2 orang penting datang untuk mereka? Memalsukan desain Pak Xie. Beraninya bilang Pak Xie datang sendiri memberi selamat. Kalian terlalu banyak menipu. Sampai kalian percaya? Kalian jangan bicara dengan mereka. Tunggu hasil penilaiannya. Mereka pasti menyesal. Akhirnya selesai juga. Bekerja keras setengah tahun lebih. Desain ini cocok untuk putri bos Linya. Kokak. Pak Si, karya langka Anda satu-satunya. Jika dilelang, setidaknya capai 30 juta. Anda ingin memberikannya. Apa yang kau tahu? Dulu aku hanya orang biasa yang tidak dikenal, sangat miskin, sampai tidak bisa makan. Bos Linya lah, yang tanpa henti mendukungku dalam berkarya. Sehingga aku bisa seperti sekarang ini. Jangan bicara 30 juta, bahkan 300 juta. Tidak akan cukup untuk membalas kebaikan bos Linya padaku. Oh, jadi begitu. Pantas saja dulu Anda dengar, putri bos Linya sudah waktunya menikah. Sampai Anda meninggalkan pekerjaan lain untuk membuat seri 12 zodiak. Betul. Cepat siapkan mobil, agar bisa tiba di lokasi sebelum pernikahan. Oh ya, Pak Sie, baru saja karyawan melaporkan. Menemukan ada yang membuat barang tiruan Anda. Anda duluan, urus itu. Hal kisil ini, biarkan penilaian urus. Penilai ada urusan lain. Butuh bantuan kita. Melibatkan Jiok senilai 1 miliar. Aku pergi sendiri. Agar masalah cepat selesai. Jangan tunda menghadiri pernikahan putri bos Linya. Ayo pergi. Tinggal di sini sedetik lagi. Hanya membuang-buang waktu. Mau pergi? Bayar uangnya dulu baru pergi. Lepaskan. Merasa bersalah makanya mau kabur ya? Aku beritahu kalian. Nanti kalau polisi datang, kalian berdua akan sama. Aku ulangi sekali lagi. Lepaskan. Ibu, minggir. Suyana, selama bertahun-tahun ini aku sudah sangat baik padamu. Kau bersekongkol menipu seluruh keluarga. Apa kau masih punya hati nurani? Aku tak punya hati nurani, Chen Arlo. Perusahaan keluarga Chen saat hampir bangkrut. Proyek pertama itu dari mana? Aku yang memohonnya. Tidak mungkin. Penanggung jawab perusahaan itu semua sudah memberitahuku. Mereka melihat kemampuan perusahaanku, baru menandatangani kontrak denganku. Aku suruh mereka bilang begitu, Chen Arlo. Kau dekat dengan penanggung jawab mereka? Seberapa akrab? Kenapa mereka berpikir perusahaanmu kuat? Gunakan otakmu. Kemampuan bisnis perusahaan kalian tidak bagus. Fasilitas pendukung juga tidak lengkap. Tidak ada kemungkinan kerjasama. Pergilah. Bos Ning, fasilitas kami sedang dipasang. Segera rampung. Kemampuan perusahaan kami, meskipun tidak paling unggul, tapi rasio harga kinerja terbaik. Bos Ning, pertimbangkan lagi. Sudah kubilang tidak bisa. Ya tidak bisa. Bos Ning, Hei, apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Ayo, cepat bangun. Cepat bangun. Bos Ning, mohon. Beri kami kesempatan lagi. Kami butuh pesananmu. Jamin pemasangan peralatan kami selesai setengah bulan. Jika kerjasama tak memuaskan, segera kami perbaiki. Jika benar tak bisa, turunkan harga 5%. Aduh, Baiklah, baiklah. Mari kita bicarakan soal kerjasama.
Katamu benar. Chen Arlo punya pakar sepertimu. Beruntung. Bos Ning, senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Ternyata begitu. Yara, kalau begitu, kenapa tidak lebih awal memberitahuku? Ibumu sakit dan dirawat di rumah sakit saat itu. Aku tidak ingin kamu terganggu karena masalah perusahaan. Yara, Kak Arlo, jangan dengarkan wanita ini. Saat menikah pun, berani tipu pakai barang palsu. Siapa tahu bisnis ini dulu didapat, bisa jadi. Tidur dengan orang lain demi mendapatkannya. Apa? Apa yang kau katakan? Kau dan Kak Arlo sudah lama bersama, tidak pernah bekerja. Tiba-tiba bisnisnya lancar sekali. Pasti ada yang curang. Tidak heran setiap bulan kau banyak pesanan. Ternyata jual tubuhmu. Dasar jalan kecil. Benar-benar tidak tahu malu. Ken Arlo, apa kau juga berpikir begitu? Bu, aku... Nah, dia pelaku tak tahu malu. Entah sudah berapa kali dia mengkhianatimu. Kak Arlo lama denganmu. Tak pernah bekerja. Tiba-tiba urus banyak bisnis. Pasti jual tubuhnya. Yara, kurasa kau sebaiknya menjelaskan pada ibuku. Jika kau memang tidak melakukannya, kalau begitu tunjukkan buktinya. Ken Arlo, kau benar-benar menjijikkan. Kenapa aku menjijikkan? Salah paham di antara kita. Jelaskan saya. Tidak penting. Aku tidak mau dengar lagi. Jangan pura-pura menyedihkan di sini. Cepat bayar uangnya. Jika tidak membayar, jangan harap bisa pergi. Bibi jangan lupa, mereka harus bayar ganti rugi, kerugian mental. Ganti rugi atas kerugian mental. Banyak orang di sini yang mendengar. Hal-hal yang dia lakukan di luar sana, merusak nama baik keluarga Chen, Kak Arlo, dan reputasi Anda. Pakai barang palsu, tipu pernikahan. Kak Arlo dan Anda terluka. Ganti rugi semuanya. Ganti rugi mental. Kau sebabkan anakku rugi besar. Kau kena bayar ganti rugi. Tidak. 3 juta untuk ganti rugi kerugian mental. Ken Arlo, menurutmu uang ini, haruskah aku bayar ganti rugi? Yara, coba kau bayangkan dirimu di posisiku. Jika aku melakukan hal seperti itu, kau pasti juga akan menuntut ganti rugi dariku. Ibuku meminta ganti rugi kerugian mental dari itu wajar saja. Ken Arlo, dulu ibumu dirawat di RS. Aku merawatnya, membersihkan kotorannya. Sebab ayahmu sakit, tak makan, terjang panas 40 derajat. Buat antar makanan pakai sepeda. Kenapa dulu tak bicara denganku soal kerugian mental? Kau mau menipu pernikahan. Sengaja menyenangkan kami. Menyenangkanmu? Pikir pantas? Bertahun-tahun ini, apapun kulakukan, kau tak pernah puas. Kalau Chen Arlo tidak ada, sudah lama tak mau melayanimu. Cepat sekali. Aku tak perlu kau layani. Kembalikan uangnya. Tak bisa bayar? Buat surat utang. Ngomong-ngomong, uang yang putrimu pinjam dariku, surat utang ini kau yang buat. Sudah lama, pertama kali ada orang memintaku membuat surat utang. Istriku, kamu keterlaluan. Selama ini, Yara, bagaimana dia merawat kita? Kamu tidak tahu. Ingin dia kembalikan uang, juga bayar ganti rugi. Kalau ini tersebar, keluarga Chen takkan punya muka. Dia ingin masuk ke keluarga Chen. Itu sudah kewajibannya. Apa aku memaksanya melayaniku? Itu semua kemauannya sendiri. Pertama kali aku melihat seseorang bilang egois, seolah itu wajar. Tidak heran dia punya anak seperti ini. Kekayaan tak bertahan 3 generasi. Kupikir keluarga Chen kalian, bahkan tak sampai generasi pertama. Apa yang kamu katakan? Selama putraku ada, keluarga Chen kita, cepat atau lambat akan menjadi... Tidak, orang terkaya di provinsi ini. Kak Arlo di sini, disegani orang terkaya Utara Selatan, mengambil alih proyek Taman Indah. Tak lama lagi, kalian tak berhak bertemu Kak Arlo, sama sekali. Chen Arlo kamu juga. Kenapa kalau mau menikah denganku, harus berbakti ke ibuku?
Jadi semua yang kulakukan tidak ada nilainya sama sekali. Nilai, kamu masih mau uang? Coba kamu tanya-tanya di luar sana, menantu keluarga mana yang tidak secara sadar merawat mertuanya. Kak Arlo, lihatlah. Wanita ini masih ingin meminta uang darimu? Suyara, kamu terlalu mengecewakanku. Aku selalu mengira kamu rajin dan hemat urus rumah. Tidak disangka kamu juga perhitungan. Menggunakan alasan merawat orang tuaku untuk mengancamku. Aku mengancammu. Cukup demi hubungan kita yang terjalin bertahun-tahun. Kembalikan uangnya lebih sedikit. Tapi jangan serakah. Ini adalah batas toleransi. Bu, aku tidak mau bicara lagi. Ayo, kita pergi. Baik. Kenapa macet? Hei Sandro, kenapa kau juga macet? Hedar kau hadir pernikahan putri Boslinya. Grup kami. Lama kerja sama Boslinya. Hubungan kami dekat. Pilih patung Buddha kuno. 50 juta. Nikah putri Boslinya. Kau bukan apa-apa dibanding aku. Aku dan Boslinya akrab. Putrinya keponakanku. Aku siapkan karang laut Cina Selatan. Langka sekali, 1000 tahun sekali. Sandro, tak tahu malu. Sejak kapan putri Boslinya jadi keponakanmu? Makan bersama sebelum putri Boslinya. Dia sendiri panggilku paman. Cih, dasar tua tak tahu malu. Boslinya tertarik dengan karang rusakmu itu. Masih lebih bagus dari patung budaku. Asli atau palsu? Cih. Ganti jalur. Aku harus menyalip si tua bangka itu. Ibu apa? Kita harus berhadapan dengan keluarga Yara di pengadilan. Nak, kita tak perlu takut mereka. Mereka bawa barang palsu untuk menipu pernikahan. Merekalah yang bersalah. Bagaimanapun juga, aku dan Yara sudah bertahun-tahun. Kak Arlo, kau membiarkannya menulis surat utang. Bukankah itu karena kau menghargai hubungan selama ini? Wanita yang hanya mengincar uangmu ini sama sekali tidak pantas dikasihani. Simpan surat utangmu. Segera, kau akan memohon. Dapatkan kembali surat itu. Belakang kau siapa? Kecuali kau orang terkaya utara selatan, sosok penting. Kalau tidak kami mohon mimpi. Justru kau yang mohon pada kami. Oh, lihat saja nanti. Orang terkaya dari 2 provinsi utara dan selatan tiba. Oh, Boslinya. Nak nanti, bertemu orang terkaya 2 provinsi, beri kesan baik. Jangan khawatir, Bu. Aku tahu harus bagaimana. 2 provinsi, utara dan selatan, orang terkaya. Jika kita bekerja sama dengan mereka, keluarga kita akan jadi keluarga nomor 1 di kota ini. Dengar tidak? 2 orang terkaya akan segera tiba. Yang tahu diri, cepat minggir. Bibi, jangan terburu-buru menyuruh mereka pergi dulu. Mereka menggunakan barang palsu untuk menipu pernikahan. Mereka harus menerima sanksi hukum. Cukup sudah. Karena tidak bisa menjadi besar. Tidak perlu sampai bermusuhan. Cih, orang tua sialan, kamu sebenarnya memihak siapa? Apa kamu ingin orang terkaya dari 2 provinsi itu melihat keluarga Chen menjadi bahan tertawaan? Hari ini kalian beruntung. Kali ini ku lepas. Kalau uangnya belum dibayar, kecapekan. Ku laporkan ke polisi di penjara. Pergi. Beritahu semua orang, pernikahan putriku dibatalkan. Baik, Bos Linya. Maaf, Bu. Dulu bela orang begini, bertengkar denganmu. Bahkan kabur dari rumah. Semuanya sudah berlalu. Kita makan dulu. Lalu istirahat yang baik. Baik. Kita pergi ke restoran awal. Apa? Sekretaris Boslinya, pernikahan putri Boslinya dibatalkan. Kenapa tiba-tiba dibatalkan? Dia tidak memberitahuku alasannya. Pernikahan ini jadi atau tidak? Ini kesempatan untuk hubungan baik dengan Boslinya. Langsung ke grup bintang. Apa? Dibatalkan? Dengar-dengar, putri Boslinya sangat cinta pacarnya. Tak mau menikah dengan orang lain. Aku punya teman di lokasi.
Keluarga pengantin pria tak tahu identitas bos Linya, mempermalukan bos Linya dan putrinya di depan umum. Orang-orang picik itu, mereka sama sekali tidak tahu betapa besarnya kekayaan yang mereka lewatkan. Kalau begitu, kita masih pergi ke pernikahannya. Tidak jadi. Kita ubah rute. Pergi ke grup bintang. Hadiah sudah disiapkan. Bagaimanapun juga. Harus tetap diberikan. Hari sudah gelap. Kenapa orangnya belum juga tiba? Bibi, Anda jangan khawatir. Mungkin saja ada macet di jalan. Masih memanggilku Bibi? Mama, Aduh. Telepon Sepat. Tanya kapan orang terkaya tiba. Mike, dia orang terkaya. Kamu terus mendesak. Tidak pantas. Nanti keluarga kita makmur. Belum pasti siapa jadi terkaya. kakak lo kakak. Nanti keluarga kita pasti terkaya seprovinsi. Oh tidak, terkaya senegeri. Kiana, menikah dengan putraku. Rawat dia baik-baik. Jangan jadi wanita penipu. Ambil uang keluarga, lalu pergi. Bibi, tenang. Aku jadi istri dan ibu baik. Aku yang menkakerlah. Rumah tangga, jangan khawatir. Aduh, ini baru menantu perempuanku yang baik. Apa kata orang terkaya itu? Katanya, tidak jadi dah. Tidak jadi datang? Bilang tidak datang, lalu tidak datang. Orang terkaya ini ingkar janji? Bibi, tenang saja. Orang terkaya itu sibuk. Mungkin dia ada urusan mendesak. Lagi pula, kalau yang ini tidak datang, masih ada yang lain kan? Oh, betul. Lalu siapa yang tidak datang? Agar aku bisa mengatur tamu dan mencabut tempat duduknya. Keduanya tidak datang. Keduanya tidak datang. Aduh, sudah janji. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Orang terkaya pun tidak bisa begini. Sudah jelas belum? Ayah, aku sudah telepon teman-teman. Nanya, nggak ada yang tahu kejadiannya. Bibi, menurutmu mungkinkah karena Suyara? Maksudmu? Orang terkaya tahu Suyara pergi. Dia kira pernikahannya batal, makanya dia tak datang. Oh, pasti begitu. Segera telepon orang terkaya itu. Bilang saja pernikahan kita. Jadi pertunangan tetap diadakan. Baik. Wanita Lisi gitu baik. Meninggalkan banyak masalah. Kita bereskan sendiri. Nanti kulaporkan ibu dan anak itu. Agar bayar ganti rugi lebih banyak. Ibu, bagaimanapun juga Yara sudah bersamaku bertahun-tahun. Tidak perlu melaporkan mereka lagi. Demi kebaikanmu. Orang begini cuma berani pada yang lemah, takut pada yang kuat. Harus membuatnya sakit nanti. Baru dia takkan mengganggumu lagi. Apa kata orang terkaya itu? Apakah masih akan ikut? Orang terkaya itu tidak bisa dihubungi. Tapi dari Taman Indah masih menelepon dan bilang membatalkan kerja sama dengan kita. Pasti jalan ini. Tanpa bukti, jangan sembarangan menuduh orang. Kalau bukan dia, siapa lagi? Ibu tidak punya bukti. Bagaimana ibu tahu? Ini salah Yara. Gara-gara jalan itu, masalah sampai ke grup bintang. Grup bintang yang membuat merendahkan keluarga kita. Kontrak ini bisa dibatalkan? Benar, kata Tante. Sebelumnya grup bintang. Dulu anggap keluarga Chen baik. Sekarang mereka tahu tunangan ini. Wanita Major. Direktur grup ini pasti takut kerjasama ini akan terpengaruh. Suyara tahu. Ibunya tak izinkan menikah di sini, sengaja bikin ribut. Tujuannya, gagalkan kerjasama. Kedua ibu dan anak ini sama-sama jalan tak tahu malu. Ingin menghancurkan proyek kita. Aku pasti akan membuat kalian membayar harganya. Aku tidak menyangka Yara bisa sejahat ini. Sudah kubilang, jalan ini pembawa sial. Tidak boleh dinikahi. Sudah cukup. Gara-gara kamu bikin ribut keluar. Semua ini terjadi. Kau. Ibu, Tenangkan diri ibu. Masalah ini bukan berarti tak ada solusi.
Kiana, kau sudah punya cara. Direktur bintang wanita. Masuk akal? Bagaimana kalau kita temui direktur wanita ini? Jelaskan duduk perkaranya. Masalah ini mungkin ada harapan. Benar. Ayo temui Presiden Direktur Bintang Group. Jelaskan. Katakan masalah ini bukan kesalahan keluarga kita. Karena wanita jalang itu, dia ingin merusak reputasi keluarga. Proyek ini akan kita dapatkan kembali. Benar, Bu. Kalau begitu, besok kita segera ke sana. Proyek jatuh ke tangan lain, habislah kita. Benar? Cepat masuk. Hei, Nah, nanti bertemu Presiden Direktur. Harus jelaskan jelas. Ini bukan salah keluarga kita. Ibu dan anak nipu merusak reputasi keluarga kita. Baik, Bu. kalian mencari siapa? Saya Presiden Direktur Grup Chen. Ingin bertemu dengan Presiden Direktur Anda. Jam makan siang? Kamu tidak diterima sebentar. Kalian datang lagi nanti sore. Ini terlalu tidak manusiawi. Masalah sepenting ini masih makan siang. Ditunda saja. Proyek kita. Bibi, jangan terburu-buru. Ada restoran dekat sini. Enak sekali. Makan dulu. Langsung kembali. Mau tidak mau harus begitu. Ayo pergi. Sini saya, coba ini. Anak baik, pria sampah seperti itu tidak ada yang perlu disayangkan jika putus dengannya. Aku hanya merasa selama bertahun-tahun ini aku buta, membuang-buang masa muda. Cuaca sini panas sekali. Pelayan mana? Tidak lihat ada orang datang? Pelayan? Halo, apakah Anda bertiga yang akan makan? Apa kamu buta? Apa ini perlu ditanya lagi? Berikan kami tempat terbaik di sini. Aturkan untukku. Tempat terbaik di sini. Sudah dipesan. Manajer restoran kalian pamanku. Pergi, suruh pelanggan meja itu pindah. Jika ada masalah, cari aku. Bagaimana kalau kalian berunding dulu? Wah. Lihat siapa ini. Aku dan putriku sedang makan. Tolong pergi. Makan ya. Buka mata anjing kalian berdua lebar-lebar. Lihat baik-baik sekeliling. Ini adalah restoran bintang 5 paling mewah. Apa orang miskin seperti kalian bisa datang ke tempat seperti ini? Wah, makanannya lumayan enak ya. Bila terbaik, sepotong steak ini saja. Pasti harganya ribuan, kan? Kalian berdua orang miskin. Mampu bayar tagihannya? Aku bilang, kali lagi, cepat pergi. Kalau tidak, aku akan suruh orang mengusirmu. Mengusirku? Aku beritahu. Manajer restoran ini pamanku. Tunggu aku memanggilnya kemari. Nanti lihat, aku pergi. Atau kamu pergi. Hei, halo, paman. Aku di restoran Awan. Ada sesuatu? Aku butuh bantuanmu kemari. Bisakah paman datang ke lobi sebentar? Baiklah, baiklah. Terima kasih, paman. Ada apa? Ibu butuh bantuanku. Paman, dua orang ini penipu. Mereka tidak punya uang, sepeser pun yang aku khawatir nanti. Mereka akan kabur tanpa membayar. Lebih baik sekarang, usir saja mereka agar tidak kabur nanti. Bagaimana kalau begitu? Restoran ini milikku. Aku kabur tanpa bayar. Pakai baju palsu. Mengira dirinya kaya? Tidak mau bilang, gedung ini milikmu. Gedung ini asetku. Oh, kamu pura-pura saja. Aku khawatir ku masih uang. Nggak bisa kamu keluarkan? Hahaha, kalau kalian terus bikin ribut. Nanti hati-hati seperti anjing kehilangan rumah. Diusir keluar. Yara, bagaimana caramu bicara? Aku bicara sesukaku. Halo, lihat dia. Caranya bicara kasar sekali. Suyara, dulu kamu tidak seperti ini. Aku dan anjing tentu saja tidak perlu bicara bahasa manusia.
Kamu memaki siapa? Siapa kukutuk? Dia tahu. Keluarga egois. Kalian hanya memikirkan vampir egois. Tidak memukul kalian. Menunjukkan etika. Kamu, Paman, cepat usir mereka. Nona, kalau tidak keberatan, bisa tolong bayar dulu tagihan makanan di meja ini. Aku makan di sini. Tidak pernah bayar. Ah, Halo, ini aku. Cepat datang kemari. Pura-pura. Teleponnya belum dihubungi. Kau pikir pakai baju palsu kau bisa lolos? Nona, segera bayar tagihan. Kalau tidak, aku panggil satpam mengusirmu. Kalau kau melakukan itu, kau akan menyesal satu menit. Kemudian. Awasi dia. Panggil satpam. Oke. Tunggu pamanku kembali. Kalian berdua akan seperti anjing, dibuang keluar. Memikirkannya saja sudah memalukan. Ciana tidak perlu mengasihani mereka. Mereka pantas mendapatkannya. Jika kau dan ibumu meminta maaf atas perkataan kasarmu tadi, mungkin saya, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskan kalian. Jika berlutut, minta maaf pada putriku. Ku pertimbangkan melepaskanmu. Menolak kebaikan, terima hukuman. Tunggu diusir keluar. Mereka berdua. Uang keluar. Baik. Hentikan! Bos, kedua orang ini datang untuk makan tanpa membayar. Bos Linya, suatu kehormatan Anda datang. Mohon maaf atas keterlambatan penyambutan. Mohon maaf, Bos Linya. Ini, ada apa ini? Paman, kau bilang dia bos restoran. Kenapa dia berlutut di depan dua penipu ini? Aku juga tidak tahu. Bos, apa Anda salah orang? Dua orang ini hanya datang untuk makan gratis. Omong kosong. Bos Linya, apa dia perlu makan gratis? Bos Linya, tidak tahu. Anda makan di sini bawahan. Tidak kenal Anda. Lancang. Mohon ampun. Bos Linya, jangan salahkan kami. Ketidaktahuan bukanlah dosa. Tapi mereka bilang saya penipu, datang ke sini untuk makan gratis. Menurutmu bagaimana ini harus ditangani? Baiklah. Usir mereka semua. Siapa berani? Kami pelanggan. Pelanggan raja. Berani usir kami? Aku laporkan kalian. Kenapa masih berdiri saja? Apa perkataanku sudah tidak berlaku lagi? Kalian. Usir mereka. Masukkan mereka semua ke daftar hitam. Mulai sekarang tidak boleh datang makan di restoran ini lagi. Akan saya laporkan. Tunggu saja. Paman, cepat beritahu mereka. Mereka berdua penipu. Paman, lepaskan aku. Bos Linya, Anda lihat. Apakah ada instruksi lain? Manager percaya cerita kerabat, usir pelanggan tanpa verifikasi. Beginikah cara anda mengelola? Anda dipecat. Bos, saya tahu saya salah. Tolong maafkan saya kali ini. Bawa dia keluar. Saya sudah berkontribusi di sini. Anda tidak bisa memecat saya. Bos Linya, Anda lihat. Pergi saja. Baik. Bos, siapa bos Linya ini? Kenapa takut padanya? Ini adalah CEO Grup Bintang, Linya. Ternyata nilai pasar triliunan, aset likuid grup bintang ratusan miliar. Lupa jauh. Kenapa menyinggung dia? Malah Linya yang disinggung. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aduh. Pinggangku. Aduh, ibu. Ibu, kamu baik-baik saja. Pinggangku sakit sekali. Dua orang bajingan ini belum selesai dengan kalian. Ibu tunggu di sini. Aku akan segera mencari mereka dan menyelesaikan masalah ini. Minggir. Aduh, anakku.
kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Kiana, bukankah kamu bilang pamanmu adalah manajer restoran? Kenapa bos tidak memihak dia? Malah percaya pada dua penipu itu? Aku juga tidak tahu. Telepon paman pasti ada kesalahpahaman. Paman, Aku tidak percaya ini. Ibu, Pemilik restoran lihat dua bajingan. Mengagumi mereka itu buruk. Dia panggil bos Lee-nya karena penampilannya. Tak ada yang seperti direktur utama. jangan marah lagi ya. apa? Kiana, pamanmu bilang apa? Pamanku bilang dia dipecat. Apa? Dipecat? Kata bos, paman saya menyinggung bos Lee-nya dari grup bintang. Jadi dia dipecat. Bos Lee-nya dari grup bintang. Aku tahu sekarang. Dua bajingan ini pasti memalsukan identitas bos Lee-nya. Mencari makan dan minum gratis di sini. Sebelumnya, barang palsu untuk penipuan pernikahan. Sekarang, mereka berani lagi menyamar bos Lee-nya. Makan gratis. Dua orang ini sungguh nekat. Bu, apakah masih ada kemungkinan identitas mereka asli? Grup bintang bernilai triliunan. Peringkat 1 nasional. Orang penting berstatus itu. Putrinya pasti berpendidikan dan sopan. Anggun dan lembut. Bagaimana mungkin sekasar Syuyara? Ibu benar, putri dari keluarga kaya tidak pernah melakukan pekerjaan keras, selalu bepergian dengan kemewahan. Aneh dia bekerja di sini. Dia bahkan pergi bertugas. Bagaimana dia tahan derita ini? Bu, tapi aku masih merasa... Dua bajingan ini membuatku sangat malu. Aku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Bibi, jangan-jangan kamu pergi mencari pemilik restoran untuk melaporkan kan? Mereka berani menipu? Pasti yakin pemilik tak percaya kita. Tidak. Aku akan melaporkan ke bos Lee-nya. Bos Lee-nya? Hari ini, bukankah kita akan bertemu bos Lee-nya? Bertemu bos Lee-nya. Aku laporkan ibu dan anak itu. Segera. Nanti bos Lee-nya turun tangan. Beri mereka pelajaran. Bos Lee-nya akan hargai kita. Laporan ini berjasa. Terus beri proyek Taman Indah untuk kita kerjakan. Hahaha. Kiana cepat mengerti. Segera ke grup bintang. Menunggu. Hai. Lihat. Ini baru perusahaan besar. Dua penipu itu menyamar sebagai eksekutif grup bintang. Mungkin bahkan lobi ini belum pernah mereka datangi. Hahaha. Nanti setelah kita melaporkan, bos Lee-nya pasti akan menangkap mereka. Aku benar-benar ingin melihat ekspresi mereka saat memohon ampun. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Pasti akan membuat mereka dipenjara. Hei, temanmu itu yang hubungi perusahaan Pak Shi. Belum ada kabar? Belum ada untuk saat ini. Begitu ada kabar, aku akan langsung memberitahu Bibi. Halo. Saya ingin bertemu Presiden Direktur Grup Anda. Maaf, apakah Anda punya janji temu? Tidak. Maaf, tidak ada janji. Presiden Direktur tidak terima tamu mendadak. Kami punya hal penting untuk dilaporkan ke bos Lee-nya. Jika ada kesalahan, bisa bertanggung jawab. Satpam. Bajingan, saya adalah mitra kerja grup kalian. Ada hal penting yang perlu saya bicarakan dengan bos Lee-nya. Lihatlah ke sana. Kami benar-benar mitra kerja. Kontrak ini tinggal menunggu tanda tangan bos Lee-nya. Saya adik bos Lee-nya. Dia bilang semua kontrak diserahkan padaku. Bos Lee-nya langsung jatuh cinta padaku. Dia bahkan bilang akan memberikan perusahaannya padaku. Mereka semua ingin menyusup ke perusahaan. Aku sudah sering melihat penipu seperti kalian. Tapi kami bukan penipu. Peduli amat denganmu. Kalau berani masuk perusahaan lagi, kulihat ku hajar. Pergi.
Sekarang bahkan bos Linya tidak bisa ditemui, apalagi melaporkannya. Hena, bukankah kamu pernah datang ke grup bintang? Apa ada cara untuk menghubungi bos Linya? Waktu aku mengantar undangan terakhir kali, aku hanya bertemu sekretaris bos Linya. Aku tahu sekarang. Ibu Suyara pasti sudah menyelidiki sebelumnya. Mengetahui Kak Alo akan mengundang bos Linya dari grup bintang, baru kemudian menyuap sekretaris bos Linya. Menyamar sebagai direktur utama. Wanita ini sangat licik. Bahkan sekretaris bos Linya berada di sisinya. Siapa yang akan meragukan bahwa dia bukan bos Linya? Kita harus membongkar kedok mereka. Hanya dengan begitu kita bisa mendapatkan kembali proyek Taman Indah dan melihat mereka dihukum. Sekarang pintu perusahaan tak bisa dimasuki. Bagaimana bertemu bos Linya? Aku punya cara. Pak Xie, hadir pernikahan? Nikahnya batal. Saya kesini dulu lihat-lihat. Dibatalkan. Putri, anak bos, padahal dia dari keluarga kaya. Tiba-tiba dibatalkan. Saya juga tidak tahu. Selesai pekerjaan penilaian, Awis versi sendiri. Kirim hadiah yang dibeli. Ke grup bintang. Mengerti, saya mengerti. Pasti. Terima kasih atas kedatangan Anda. Semuanya ada di sini. Apakah semua ini Anda bawa? Leontin Giok ini dibawa oleh penilai. Yang saya bawa adalah perhiasan ini. Pak Xie, Leontin Giok ini terlalu hancur. Hanya Anda yang bisa menilainya. Ini adalah Pak Xie, apa ini? diturunkan dari masa itu. Leontin Giok Naga, 1 miliar. Siapa yang membuatnya jadi seperti ini? Pak Si, Leontin Giok ini benar-benar bernilai 1 miliar. Pasti. Anda tidak salah lihat, kan? Kalian berani meragukan. Saya bisa identifikasi Leontin Giok ini. Saya teliti 4,5 tahun. Sebelumnya saya dengar sudah dibeli oleh seorang kolektor. Sekarang kenapa jadi seperti ini? Katanya diinjak sampai pecah oleh seseorang. Saya kira orang itu pasti sangat menyesal. Ini 1 miliar. Terkait kembali, harus dilaporkan. Perusahaan budaya itu kejahatan serius. Dihukum berat tanpa ampun. Saya segera laporkan hasilnya. Produk palsu. Perlu identifikasi. Keluarkan sertifikat. Segera lapor polisi. Tangkap mereka. Lalu tim hukum menuntut. Ini yang dulu, kuberikan ke putri bosnya. Mohon khusus. Kok di sini? Dari mana? Seorang teman saya menikah, dibawa oleh ibu tunangannya. Katanya Anda sendiri yang mendesainnya. Saya langsung tahu itu palsu. Bahkan desain unik Anda bisa salah. Pemalsuan ini terlalu tidak berkualitas. Orang ini, apakah nama belakangnya Chen? Anda, Namanya Chen Arlo. Pak Si juga mengenalnya. Di mana dia sekarang? Bawa saya ke sana. Anda pergi sendiri. Bongkar kebohongan mereka. Saya telepon sekarang. Nona Liara sudah berusaha keras mengkariku. Bukan minta aku bantu. Kerja di grup bintang, kan? Manajer Zou bercanda. Aku selalu kagum rezim direktur Anda berharap bertemu. Bertemu presiden direktur. Banyak yang ingin kerjasama dengan grup Anda. Perusahaan saya tak bisa antri. Jadi, aku hanya bisa meminta bantuan manajer Zou. Grup memiliki peraturan. Melakukan hal ini. Termasuk pelanggaran. Tentu saja aku tidak akan membiarkan manajer Zou membuang-buang tenaga. Oh. Di kartu ini ada 50.000. Anggap saja ini uang lelah. Manajer Zou. Kamu salah orang. Pendidikan yang kuterima tidak mengizinkanku melakukan ini. Aku tambah 50.000 lagi. Nona Liara. Benar-benar jeli melihat. Kenapa kalian datang lagi?
Cepat pergi. Ada apa ini? Ada apa ini? Ini adalah mitra baru perusahaan. Mengerti tidak? Maaf. Cepat biarkan mereka lewat. Silakan masuk. Dasar anjing tak tahu diri. Semua orang berani kalian hadang. Ini adalah area kantor eksekutif. Di ujung koridor adalah kantor bos Linya. Astaga, ini grup bintang ya. Jauh lebih besar dari perusahaan kita. Tunggu sebentar, saya akan motivasi kalian. Terima kasih, Manajer Zhou. Nanti bertemu bos Lee-nya. Ingat dua hal. Expose si buah anak itu. Proyek teman indah kita rebut kembali. Tante, jangan khawatir. Aku pasti buat ibu dan anak itu. Onkyo lebih. Ma, semua materi rinci sudah aku siapkan. Aku yakin bisa meyakinkan bos Lee-nya. Kalian semua, waktu sudah diatur. Bos Linya kebetulan sedang luang. Kalian langsung masuk saja. Masuk. Kalian berdua kenapa di sini? Seharusnya aku yang menanyakan itu pada kalian. Kalian kenapa di sini? Gawat. Ternyata dia adalah direktur utama. Tante, Dua orang ini, pasti mereka masuk tanpa izin. Putri direktur utama yang terhormat menikah. Bagaimana mungkin di dalam grup tidak ada kabar sama sekali? Lagi pula, karyawan di bawah sama sekali tidak tahu putri direktur utama akan menikah. Aku tahu sekarang. Kau menipu untuk makan dan minum saja belum cukup. Dan sekarang ingin menipu uang di grup bintang. Persiapannya cukup matang. Ingin menipuku. Tidak mungkin. penipu busuk. Berani-beraninya masuk ke kantor direktur utama. Hari ini kalian tidak akan bisa pergi. Bagus. Bagus sekali. Malah membalikan fakta. Hari ini kalian tidak bisa pergi. Jelaskan dengan jujur. Siapa yang membawa kalian masuk? Omong kosong. Kami ada janji dengan CEO. Kenapa saya tidak tahu? Kalian ada janji dengan saya. Berlaga. Benar-benar mengira diri sendiri adalah CEO. Lantai ini tanpa akses eksekutif. Tidak bisa masuk. Katakan, siapa yang membawa kalian masuk diam-diam? Apa urusanmu? Ini adalah grup bintang. Apa yang bisa kau lakukan? Siapa yang membawa kalian masuk? Akan kupecat dia. Riwayatmu tamat, masih berlaga. Ku beritahu yang segera membongkar. Identitas kalian akan datang. Kulihat kalian bertahan berapa lama lagi? Manajer Zhou ada penyamar CEO. Masuk kantormu. Orang itu sudah kubantu tangkap. Cepat bawa orang kemari. Tunggu sampai orang dari grup bintang datang. Akan kulihat kalian berdua. Bisa seberapa lama lagi keras kepala. Bos Lee-nya, lama tidak bertemu. Maaf, kunjungan mendadak. Bos Linya, mohon maaf. Pak Haidar, Pak Zandro, kenapa kalian datang? Pernikahan dibatalkan. Mau tanya, bos Lee-nya, kenapa? 3 perusahaan kami ini kerjasamanya bagus beberapa tahun ini. Secara emosional maupun logis. Seharusnya datang berkunjung untuk melihat. Aktor dari mana lagi ini? Persiapannya lumayan lengkap juga. Bahkan peniru rekan kerjasama juga mereka datangkan. Berani sekali menyamar jadi CEO. Bahkan cari orang jadi rekan kerjasama. Kurang ajar. Beraninya dia pada orang terkaya Provinsi Utara.
orang terkaya Provinsi Utara, Zanro. Kalau begitu dia, Orang terkaya Provinsi Selatan, Hedan. Pak Hedal. Bos Linya, ini adalah... Dia adalah mantan tunangan Yara. Kamu menindas putri Bos Linya. Orang itu. Kukira keluarga Chen kalian mitra bisnis baik. Mulai hari ini, kerja sama Provinsi Utara dengan keluarga Chen dibatalkan semua. aku juga sudah dengar. Mempermalukan Nona Suyara di depan. Dan juga memaksa ganti rugi. Benar-benar semena-mena. Mulai hari ini, Provinsi Selatan dengan keluarga Chen, semua kerja sama dibatalkan. Tidak, masalahnya bukan seperti dugaan kalian. Kak Arlo, jangan takut. Mereka tak bisa apa, membatalkan begitu saja. Apa maksudmu? Baru ragukan identitas CEO. Orang terkaya Utara Selatan datang. Mana ada kebetulan begitu? Mereka berdua penipu. Mereka berdua pasti penipu. Hahaha. Aku Zanro, puluhan tahun berbisnis. Baru dengar aku palsu. Hahaha. Konyol. Keluarga Chen kalian ini benar-benar seperti katak dalam tempurung. Tidak tahu betapa luasnya dunia. Kiana, jangan bicara sembarangan. Mereka adalah orang terkaya di utara dan selatan. Kedua orang terkaya itu hidup tertutup dan juga tidak menerima wawancara. Bahkan di berita, tidak ada foto mereka. Kedua orang ini pasti menyamar. Saya hampir tertipu kalian. Berani samarkan dua orang terkaya. Nyali kalian besar sekali. Bos Subena. Egois dan tak tahu malu. Bodoh dan tak berpengetahuan. Siapa yang menyuruhmu bicara begitu tentang ibuku? Kau berani memukulku. Aku pukul penipu sepertimu. Tiara, aku tak menduga. Kau bersekongkol dengan mereka. Kata ibuku, sama sekali tidak salah. Kau tipu aku selama ini. Berapa banyak hal. Orang bodoh cuma tahu dengar ibumu, pantas aku tipu. Aku memperingatkanmu. Tarik kembali apa katamu. Menghina ibuku. Masuk grup bintang tanpa izin. Pukul bos Zanro, rusak milik keluarga Chen. Giok pusaka keluarga. Aku laporkan ke polisi. Kalian sekeluarga busuk di penjara. Ini karena ibumu. Ibuku melakukan semua ini demi kebaikanku. Apa aku menjelek-jelekkannya? Aku malas bicara denganmu. Kau. Jangan mengalihkan pembicaraan. Beraninya kau cari orang. Pura-pura jadi orang terkaya Utara Selatan. Cibu grup bintang. Letakkan itu. Itu adalah hadiah pernikahan untuk Nona Suyara, Kanang Laut Selatan berusia 1000 tahun. Sekarang omong kosong apa ini? Sudah jelas itu barang palsu yang dibeli dari pasar loh. Omong kosong. Sertifikat di kotak itu. Lihat sendiri. Membuat sertifikat palsu itu mudah. Aku tidak menyangka kalian bersekongkol. Kita mempersiapkan properti ini sebelumnya. Jika bukan karena Kiana yang membongkar kedok kalian, harta keluarga Chen pasti sudah kalian tipu. Feng, aku hancurkan ini untuk kalian. $30 juta. Kanang Laut Selatan 1000 tahun. Kau tunggu saja. Kau akan bayar. Membayar baik. Aku akan menghancurkan semuanya. Apa yang ingin kau lakukan? Kamu mau apa? Bawa sini. Mama ini untukmu. Beraninya kau ambil barangku. Cepat, letakkan. Itu patung Buddha dari dinasti sebelumnya. Nilai pasarnya 50 juta. Kalau rusak keluarga Shen, takkan bisa ganti. Walau bangkrut. Satu barang bernilai puluhan juta. Punya uang sebanyak itu? Aku justru ingin lihat bagaimana kamu buat keluarga Chen bangkrut. Kamu berani menghancurkan patung Buddhaku. Aduh. Mama, Tante, apa kamu baik-baik saja? kamu berani memukul mamaku.
berani memukulku, panggil orang. Beraninya memukul orang. Menurutku kalian adalah organisasi kriminal dan jahat. Tunggu Bos Lin. Minta dia lapor polisi. Biar kalian ditangkap. Tak perlu lapor polisi. Aku lapor polisi sekarang. Akan kutuntut kalian. Tunggu di penjara. Nona Liara. Akhirnya kami menemukan kalian. Pak Xie mendengar ada yang memasukkan produknya. Jadi dia sengaja datang untuk mengungkap mereka. Pak Xi, Liara, kita pernah bekerja sama. Kita pernah bertemu. Replika-replika ini. Semuanya dibawa oleh mereka. Keduanya penipu. Mas kawin palsu. Untung saya sadar lebih awal. Nona Liara bilang, langsung ke sini. Menangkap Mas Zahri. Penipu sialan. Coba jelaskan, dari mana asal barang palsu ini? Jika tidak, Pak Xie hari ini tak akan maafkan kalian. Set perhiasan ini. Pak Xie rancang sendiri. Hadiah untuk putriku. Omong kosong. Di hadapan Pak Xie, masih berani berbohong. Pak Xie, jangan marah. Saya akan menjaga citra perusahaan. Orang-orang ini menggunakan cara-cara curang, memanfaatkan nama baik Pak Xie, berusaha menipu dalam pernikahan, dan memasukkan uang, sertifikat properti, kunci mobil. Benar-benar tidak punya rasa takut. Diam. Pak Xie, kenapa memukulku? Memang kau yang kupukul. Aku menyelamatkan citra perusahaan. Manajer perusahaan tak bisa bedakan asli palsu. Haruskah kupukul kau? Maksud anda, barang-barang ini asli? Memangnya kenapa? Pak Xie, coba Anda periksa baik-baik barang-barang ini. Ini memang asli. Semua ini saya buat sendiri. Tidak mungkin salah lihat. Perhiasan ini semuanya asli. Asina, kamu tidak apa-apa. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu menetapkan apa untuk Yara, aturan omong kosong itu. Yara sudah lama menikah denganku. Perhiasan, mobil-mobil ini, dan properti ini semua milikku. Halo, mungkin saja perhiasan mereka ini semuanya hasil curian. Kalau tidak, kenapa? Harus sembunyi identitas. Sudah bertahun-tahun, mereka berdua penipu. Kia dan berkhianat. Masih menipu diri? Saya dan Pak Si sudah saling kenal bertahun-tahun. Belum pernah dengar. Dia punya teman dekat. Kokipi Pak Si, berpura-pura jadi presiden grup bintang. Bos Linya, saya benar-benar minta maaf karena kelalaian saya. Saya telah merepotkan Anda. Ini bukan salahmu. Ini Shilwaya itu. Akibat Ibu Amerika. Mulai hari ini, saya akan menghapus keluarga Chen dari kota ini. Keluarga kaya tidak percaya. Menyamar jadi orang biasa. Menderita di luar bertahun-tahun. Jangan bicara lagi, Bu. Jangan bicara lagi. Manajer Joe, lihat. Ini penipu. Menyamar jadi direktur utama. Mau tipu uang perusahaan. Pergi. Oh, Bos Linya. Kaulah yang membawa mereka masuk. Bos Linya, saya salah. Seharusnya saya tidak serakah membawa mereka masuk. Maafkan saya kali ini. Habislah sudah. Dia benar-benar direktur utama. Yara putrinya. Apa yang telah saya lewatkan? Anda dipecat, Bos Linya, bawa dia keluar. tidak bisa Bos Linya. Maaf, Bos Linya, maaf. Bos Linya. Sekarang, giliran kalian. Bos Linya, ini pasti ada kesalahpahaman. Anda berjiwa besar. Tolong lepaskan kami. Oh ya,
Aku setuju dengan pernikahan mereka berdua. Dijamin Yara akan menikah ke keluarga kami. Dia tidak perlu melakukan pekerjaan apapun. Seluruh keluarga kami akan melayaninya. Bibi, dasar kau jalak. Sini semua, karena kau menghasut. Dan hubunganku dengan menantuku pergi kau. Kalian memperlakukan putriku? Masih mau menikahinya? Terlambat. Yara, kita sudah lama. Maafkan aku lagi. Aku bersumpah akan baik padamu. Yara, Tidak terlambat. Kita sudah lama putus hubungan. so Yara, ku beritahu kau, di dalam ponsel ini ada video pribadi kita selama 2 tahun terakhir. Jika kau tidak ingin reputasimu hancur, maka biarkan kami pergi. Beraninya kau melakukan ini, binatang. Aduh. Anakku, kau sangat pintar. Aku hanya punya 2 permintaan. Setengah saham grup Bintang. Putrimu menikah dengan putraku untuk melayani seluruh keluarga kami. Video ini tidak akan muncul di internet. Chen Arlo, Dulu aku benar-benar but sampai aku menyukaimu. Pak Polisi, kalian semua dengar apa yang mereka katakan? kalian dicurigai merusak properti, penyebaran ilegal, privasi orang lain, suap eksekutif grup, mengkuri rahasia grup, tuduhan. Ikut kami investigasi. Bawa mereka. Jangan bawa aku pergi. Jangan bawa aku pergi. Jangan.